sekalian. Yang kedua, Hubabah Bahiyah satu hari sewaktu ada di Tarim ya, sewaktu bersama dengan kami anak-anak Darul Zahra, satu hari Hubabah Bahiyah itu gubernur memerintahkan kita untuk berziarah. Jadi kita kalau bulan Sya'ban itu biasanya suka jalan-jalannya pergi ziarah. Sama kayak di Indonesia juga kalau bulan Sya'ban kan suka pada pergi ziarah ya. Itu adab yang bagus. Cuman biasanya di sana selain berziarah kepada yang sudah wafat, berziarah juga kepada yang masih hidup untuk dimintain doa. Doa buat apa? Persiapan Ramadan. Jadi baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kita persiapan Ramadan. Ramadan tuh kayak medan tempur loh teman-teman sekalian. Perlu persiapannya luar biasa. Waktu pulang ke Indonesia, saya juga ngeliatin orang-orang Jakarta kalau mau Ramadanan pada persiapan. Saya tanya, lagi ngapain? Siap-siap Ramadan saja. Apaan? Beli sambusa, beli pastel, disimpan di kulkas. Selama bulan Ramadan kita goreng tiap hari. Betul nggak? Ya Allah. Siap-siapnya bukan siap-siap yang sini ya. Siap-siapnya yang siap makanan. Nah jadi kalau bulan Sya'ban tuh itu biasanya suka kelilingan, pergi-pergi ke para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, ke orang-orang soleh buat kita mintain doa gitu. Hari itu ceritanya Hubabah Bahiyah waktu saya ketemu sama beliau, berarti setelah saya hitung-hitung itu usia beliau waktu itu 92 tahun. 92 tahun. Boleh saya tahu ada nggak di sini yang 92 tahun? Nggak ada ya. Paling tua 80 tahun ada di sini? Nggak ada juga 80 tahun. Yang 70 tahun ada? Oh ini bro? 78. Oh 78. Alhamdulillah. Kita doakan untuk panjang umur PKM Hubabah ini. Iya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian berziarahlah kita hari itu ibu-ibu sekalian. Usianya Hubabah Bahiyah 92 tahun. Kata Hubabah Bahiyah, saya mau ikutan ziarah. Hubabah Bahiyah mau ikutan ziarah. Perasaan saya, wah, gimana nih ya ziarah orang tua, kuat apa enggak? Di perasaan saya. Ini suka salah-salah nih punya perasaan. Teman-teman sekalian, kita ziarah hari itu. Dari mulai ke Sewun, Habib Ali Habsyi, dari mulai ke Halqah, dari mulai tempat-tempat yang cukup jauh, gitu ya, ke Sewun, ke Halqah, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu, sampai teman-teman sekalian saat sore, ba'da asar gitu loh, jam-jam 4:30 gitu, saat matahari lagi terik-teriknya sebelum tenggelam, kita berziarah ke tempatnya Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa yang buat naiknya ke sana 200 tangga. Pernah lihat nggak makom yang ada di atas bukit, gitu ya? Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa itu mau naiknya 200 tangga lebih malahan, 200 tangga lebih. Jadi nih ceritanya, saya waktu itu sudah ustazah ya, jadi dimintain pendapat nih sama teman-teman, sama saudara-saudara yang lain juga, sebelum nurunin anak-anak dari bis. Jadi anak-anak itu teman-teman masih di bis, saya udah diminta turun sama teman-teman untuk berdiskusi. Ustazah Halimah, penasaran olahlah, ini gimana nih ustazah enaknya? Kita mau naik apa enggak nih? Dan saya, ustazah ceritanya ustazah, katanya, gitu kan? Tapi ini ustazah baru cuman ilmu zahirnya doang nih, ilmu batinnya ya Allah doain bu, nih biar dianugerahi, biar dikaruniakan. Teman-teman sekalian, ustazah, ini anak-anak pada kecapean gimana ustazah menurut ustazah? Kita naik apa enggak naik nih anaknya? Saya bilang, udahlah nggak usah naik, dari bawah aja. Allah juga maha mendengar doa walaupun kita ada di mana juga. Bawa dalil segala, bawa dalil segala. Udah nggak apa-apa, sini aja. Kesian anak-anak pada capek, padahal ya saya juga capek gitu ya. Saya juga capek dari pagi ziarah dari subuh sampai ke jam 5 sorean kan udah lumayan tuh. Rasanya udah kepengen ada di atas tempat tidur gitu ya. Jadi itu udah kayak begitu. Lagi tengah-tengah kita diskusi. Jadi asal
dari bis, tapi kita ziarah dari bawah aja, nggak harus naik ke atas tangga sana gitu, maksudnya ke atas makomnya. Teman-teman sekalian, tiba-tiba kita ngeliatin ada yang waktu kita diskusi tuh ada yang udah turun, kemudian naik ke tengah-tengah tangga gitu. Terus saya bilang, iya deh kalau gitu bilang aja, itu siapa tuh yang naik tuh? Terus saya perhatiin, kayak kenal, ya Allah, Bapak Bahia. Bapak Bahia 92 tahun. Beliau udah naik ke atas tangganya. Saya begitu melihat, astagfirullah, yuk naik semuanya. Malu mau Bapak Bahia 92 tahun. Saya ketika cerita ini kepada teman-teman saya yang dari Oman, ada di antara mereka yang tinggalnya di luar, nggak di Dar, nggak ikutan ziarah. Saya bilang, ya Allah, Bapak Bahia beliau kuat banget, begini begitu segala macam. Katanya orang-orang Oman, memang Bapak Bahia tinggalnya di Oman, teman-teman sekalian, di Solalah tepatnya. Mereka bilang, ya Allah Ustazah, nggak usah khawatir. Dia bilang, tahun kemarin kami berangkat ibadah haji barengan sama Bapak Bahia. Bapak Bahia naik ke atas Gua Hiro. Ke atas Gua Hiro, teman-teman sekalian, naiknya 1,5 jam, turunnya 1,5 jam. 3 jam buat naik turunnya doang. Itu Bapak Bahia di usia saat naik ke atas Gua Hiro itu 91 tahun. Teman-teman sekalian, kuat badannya, kecil aja beliau itu. Bajunya cuma 2 Bu, dipakai 1, cuci 1, ringan, kemana-mana pakai sandal jepit. Dah gitu terus beliau tiap hari gitu ya. Ya Allah, ringan bener, apa-apaan dunianya gak ada. Jadi hisab juga apaan yang mau dihisab dari beliau. Tiap kali ada orang ngasih beliau, dikasihin lagi ke orang lain. Ada yang dikasihin lagi. Sampai ada seorang teman bilang, Bapak saya mau ngasih hadiah dong buat Bapak, apaan ya? Kata Bapak, kamu mau bantu saya, jangan kasih saya apa-apa. Jangan kasih saya apa-apa. Kalau kamu mau bantu saya susah lagi mau nyari orang buat saya kasih nanti. Masya Allah, dunia amatnya itu kayak di gitu ya, kayak lalat yang hinggap di hidung orang terus dijentik begitu aja. Subhanallah. Teman-teman sekalian, saya melihat, saya jumpa Bapak Bahia di usia 92 tahun. Itu matanya nggak pakai kacamata, baca Quran bahkan dari yang kecil sekalipun, nggak pakai alat bantu penglihatan. Telinganya nggak tuli Bu, di usia 92 tahun. Ibu-ibu sekalian, lisannya di usia segitu masih berdakwah, masih ngajar, masih jelas, ingetannya begitu sangat kuat, paham makna-makna dalam Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, dan badannya seperti yang saya ceritakan tadi. Saya tiap kali melihat Bapak Bahia dengan kekuatannya seperti itu, saya lihat beliau lagi baca Quran, tulisannya kecil-kecil, kagak pakai kacamata. Saya lagi ngelihat beliau lagi dengerin hadis Umar bin Hafid, nggak pakai alat bantu dengar. Saya ketika ngelihat beliau jalan pelan-pelan, tapi nggak berhenti-berhenti, nggak ada capeknya. Saya setiap kali ngelihat bibir beliau selalu bergerak-gerak dengan bersolawat. Teman-teman sekalian, saya melihat, saya jadi kebayang, ya Allah, Bapak Bahia usia sebegitu tuanya, namun anggota tubuh begitu terjaganya. Karena saya jadi ingat ucapannya Abu Syuja Al-Asfihani, salah satu dari ulama-ulama yang nulis kitab Fathul Qaribil